Jadi itu model perbudakan yang dulu orang Afrika dibawa ke Amerika, dijadiin budak, dibawa ke Amerika Latin, dijadiin budak, kerja di kerangkeng, yang kayak gitu-gitu. Itu old school. New schoolnya apa di dalam konteks perbudakan? Yang itu disebut saya dan Bang Nursi ini banyak bahas tentang ultra modern slavery system. Apa itu? Anda misalnya kerjanya ya di multinational corporation, nah kan ya di Caltex, di Halliburton, di segala macam multinational corporation yang mengglobal itu. Atau Anda kerjanya itu di gedung di Tamrin Sudirman sana di lantai 60 pakai dasi, tapi Anda lupa bahwa Anda adalah budak dari sistem korporasi dunia hari ini. Kembali bersama saya Dani Priyono di FSPN Channel. Kita kedatangan seorang tamu. Beliau adalah seorang peneliti, seorang akademisi dan dari ilmu sosial politik, ilmu politik senior, juga seorang dosen dan juga aktivis perempuan, Ibu Husnul Maria. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di sini. Kita akan berbincang-bincang tentunya dengan background Ibu yang ahli politik senior. Senior itu artinya saya udah tua gitu ya. Bukan, maksudnya berarti ilmunya sudah banyak. Nah, kita akan banyak nih menggali ilmu-ilmu yang ada di saya senior itu artinya saya sudah tua. Oke, no problem. Oke, menarik, Semua Ibu. orang juga akan sampai juga di proses itu. Oke, kita mau bicara apa nih? Nah, ini Bu. Panggilnya apa nih? Mas Dani, Pak Dani, Mas Dani. Oke. Ya. Jadi ya tentunya pasti bicara politik bangsa ini. Gitu. Sebenarnya dari awal kita coba tanyakan dulu nih, sebenarnya apa sih Bu politik ini? Tuh. Nah, ya kan? Karena hari ini semuanya bicara politik gitu. Dan semuanya tuh jadi pengamat, bahkan netizen juga jadi pengamat politik gitu. Walaupun nggak pernah belajar ilmu politik. Walaupun tidak pernah belajar politik. Nah, ini makanya kadang-kadang saya suka protes kalau ditulis kalau diundang oleh media TV misalnya disebut pengamat. Enggak, saya dosen ilmu politik. Kalau dosen ilmu politik pasti dia pasti trained by professional kayak gitu ya, kuliah ilmu politik kayak gitu kan. Nah, jadi kalau bicara politik atau ilmu politik ini agak berbeda nih. Kadang-kadang kan publik selalu bicara tentang politik itu kotor kayak gitu kan. Padahal itu kan politisinya yang kotor. Tapi ilmu politik sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang negara, ilmu yang mempelajari tentang kebijakan publik, public policy, ilmu yang mempelajari tentang decision making process, ilmu yang mempelajari tentang power. Nah, ini yang jadi kekuasaan. Makanya segala hal yang berhubungan dengan kekuasaan pasti itu is political kayak gitu kan. Jadi dan juga distribution of resources. Jadi kita punya sumber daya alam, kita punya APBN, bagaimana membagi itu untuk kesejahteraan rakyat atau untuk hanya segelintir para bandar atau para oligarki politik yang berkong kali kong dengan oligarki ekonomi misalnya seperti itu. Jadi itu semua ini. Tapi kalau arti politik sendiri ya segala hal yang berhubungan dengan itu semua. Dengan kekuasaan, dengan kekuasaan, dengan negara, dengan pembagian resources, dengan segala macam yang berhubungan dengan publik gitu ya. Jadi cuma politik dalam konteks itu sekarang juga dikritik oleh kelompok feminis gitu yang menganggap bahwa urusan pribadi pun antara laki-laki dan perempuan bisa is political. Misalnya ada perempuan diperkosa oleh laki-laki, ini juga is political. Kenapa? Karena laki-laki menggunakan kekuasaannya memperkosa perempuan. Nah itu juga itu kredonya kelompok gerakan-gerakan perempuan yang melihat bahwa politik tidak hanya sekedar yang berurusan dengan tadi di luar rumah tangga. Tapi pada saat yang sama juga negara masuk di dalam kamar. Misalnya kebijakan tentang
apa family planning program kayak gitu kan, itu kan negara masuk Masuk di ke dalam dalam kamar tidurnya warga negara diatur, kayak anaknya gitu harus diatur. berapa, Nah, gitu. itu kalau di Baik. Indonesia kan anak 2, tapi kalau kita anti natal kayak gitu. Tapi kalau Cina itu anti natal juga, anak 1, one child policy. Kemudian kalau Jerman itu pro natal, kalau Anda punya anak banyak dibiayai oleh negara, karena di sana population growth-nya itu udah zero population growth. Jadi antara yang mati dan yang lahir udah sama. Oke. Jadi segala hal yang seperti itu, makanya ilmu politik itu Luas, encompassing semua hal, selama itu bicara tentang power, bicara tentang negara, bicara tentang Oke. kebijakan publik kayak gitu. Makanya hari ini semua ingin berpolitik, apalagi nanti ke depannya ada pesta Nah, politik ya, gitu itu kan. tadi persoalannya. Itu hati-hati. Saya orang yang nggak terlalu setuju bahwa pemilu demokrasi itu kayak pesta. Enggak. Ya kan yang digemburkan begitu. Ini akan Iya, kita akan jadi melakukan pesta. pesta demokrasi. Ya karena dia nggak gitu belajar kan. ilmu politik kayak Nah, gitu. itu. Itu adalah proses memilih pemimpin, ya. Jadi apa namanya, memilih pemimpin yang baik dan meminggirkan kayak gitu ya pemimpin-pemimpin yang buruk. Mestinya begitu. Jadi demokrasi itu bukan siapa saja boleh yang itu. Enggak. Anda kalau nggak berkapasitas, nggak punya kapabilitas, Anda dimundurkan dengan proses demokrasi. Jadi kalau dulu dalam di era Yunani kuno itu yang namanya demokrasi di dalam arti itu adalah menurunkan rezim-rezim yang otoriter, rezim-rezim yang tidak ngurus rakyatnya kayak gitu. Tidak sesuai sama tujuannya. Ya. Dalam konteks ini ya di Indonesia ya konstitusi. Ya, jadi itu sebagai perjanjian suci di dalam konteks kita bernegara, negara Republik Indonesia. 17 Agustus 45. Jadi Indonesia dijajah berapa lama? Indonesia belum pernah dijajah, Bu. Nah, itu baru jawaban yang benar. Biasanya selalu otomatis Indonesia dijajah berapa lama? 350 tahun. Emang kapan? Kemarin Anda memperingati baru berapa lama? Iya, kan udah 1745. Nah, 77 tahun kan? Baru 77 Terus tahun. katanya 350 tahun Itu dijajah. sebelum Indonesia. Nah, jadi kalau sebelum Indonesia apa? Ya, kerajaan-kerajaan masih itu kesultanan-kesultanan. Itu yang harus disampaikan kepada seluruh bangsa Indonesia. Nah, bicara politik, tentunya kan dari zaman dulu sampai hari ini, gitu. Politik kan, kalau saya bilang ya silih berganti saja, gitu. Itu aja. Maksudnya misalnya ada demokrasi, nanti ada komunis juga, gitu kan, ideologinya gitu, Bu. Nah, itu ada nggak pengaruhnya tuh politik global dengan politik bangsa ini juga? Ya sangat ada dalam konteks itu. Kalau tadi dikatakan misalnya yang tadi ya, apakah Indonesia dijajah 350 tahun? Ya. Ternyata juga enggak. Yang dijajah adalah kesultanan-kesultanan Islam dari Aceh sampai Tidore. Jadi kalau kita belajar kerajaan Tidore atau kesultanan Tidore, itu wilayahnya sampai Papua. Jadi Papua itu bahasa Tidore itu artinya wilayah yang jauh. Jadi jangan diartikan katanya Papua adalah orang yang tidak pakai baju. Enggak, itu bahasa Tidore yang artinya wilayah yang jauh. Itu sampai yang namanya pulau-pulau yang sangat terkenal hari ini, Kepulauan Raja Ampat, itu nama-nama kepulauan itu, pulau-pulau itu dikasih nama oleh Sultan Tidore. Dan Sultan Tidore itu masuk di dalam negara Republik Indonesia itu tahun 1951. Jadi 51. tidak dari sejak 45. Jadi kalau dulu kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, ya, emang ada klaim-klaim kayak gitu ya dalam konteks itu. Tapi balik lagi ya, kalau kita bahas tentang itu, ya luar biasa sih sebetulnya. Kalau pasti dimulai dengan dialog, perjanjian kan gitu kan. Pasti ada tawar-menawaran juga kan untuk bagaimana untuk bergabung pada Indonesia. Jadi sebetulnya kalau klaim kan, jadi waktu itu misalnya kalau kita membaca konstruksi bangsa Indonesia, itu bangsa Indonesia saja itu kan bangsa bentukan. Kalau Ben Anderson bicara tentang the imagine community, ya bahasanya itu imajinasi, masyarakat imajinasi, bangsa imajinasi. Jadi bangsa Indonesia bangsa bentukan, bahasa Indonesia bahasa bentukan. Ya kan, sebetulnya aslinya bahasa Melayu, tapi kan sudah dicampur oleh
bahasa Arab, Portugis, Jawa dan lainnya Ya, kayak gitu kan. Nah, jadi kalau balik lagi ke sana, sebetulnya kalau tadi apakah ada perjanjian? Ya mungkin sultan-sultan itu lebih berhak untuk bicara gitu ya sejauh mana. Tapi kalau saya beberapa observasi saya dan ketemu dengan beberapa sultan mengatakan bahwa studi-studi yang saya lakukan itu mengatakan bahwa mereka memang punya perjanjian. Tapi yang paling menarik dari perjanjian itu adalah kalau negara Republik Indonesia, bangsa baru, bangsa bentukan kayak gitu ya, atau seringkali saya katakan itu sebetulnya United Indonesia, kayak European Union, kayak Indonesian Union. Jadi kayak ya perkumpulan bangsa-bangsa, jadi bergabungnya bangsa-bangsa kayak bangsa Jerman, bangsa Belanda, bangsa Prancis kan jadi satu menjadi Union. EU, kalau di Indonesia suku ini, nah, suku ini, itu suku salah. Ini. Oh gitu. Sebetulnya bangsa. Bangsa Aceh, bangsa Melayu, bangsa Madura, bangsa Banten, Jawa, Sunda, Bali. Kemudian kalau di Sulawesi Selatan apa Pak Laude? Bugis, Makassar kayak gitu ya. Dan seterusnya sampai Sulawesi Utara tadi. Tambah lagi yang Maluku Utara yang tadi Tidore, Ternate, itu bangsa-bangsa kita reduksi menjadi suku bangsa. Sebetulnya itu bangsa-bangsa Maluku kan Yong Java, Yong Sumatera, Yong Ambon, Yong, sebetulnya itu adalah bangsa-bangsa. Sepakat untuk menjadi ya, karena Indonesia. Perjuangan itu tadi ada Sumpah Pemuda 28 Oktober 28 ini konstruksinya lagi kan. Ya, berbahasa, berbangsa, bernegara, satu Indonesia. Jadi itu hasil dari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 28. Tapi jangan salah ya, kita kan seringkali mengatakan bahwa oh iya, founding fathers, mothers nggak pernah disebut. Padahal di Sumpah Pemuda pun kami putra dan putri Indonesia. Iya kan? Sekalian ini ada ini kan aktivis yang menyuarakan suara perempuan. Ya silakan itu tidak cuma sekedar the founding fathers, tapi juga the founding mothers bangsa ini. Apalagi kemudian ditambahkan dengan Kongres Perempuan 22 Desember 28. Itu juga perjuangannya luar biasa. Cuma kalau balik lagi di dalam konteks konstruksi, saya selalu bicara tentang kenapa kayak gitu kan, Budi Utomo misalnya kan yang kita selalu kenal. Tapi Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, kalau ngomongin partai kan ya Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam itu perjuangan dulu Sarekat Dagang Islam karena ada monopoli pedagang-pedagang Cina di Surakarta kayak gitu kan, di Solo yang hari ini kayak gitu. Mereka monopoli itu karena di dalam konstruksi 350 tahun Belanda menjajah itu kan dia membuat 3 kategori kan. Pertama adalah bangsa Belanda kayak gitu, kemudian bangsa Timur Jawa termasuk Cina ada di situ, dan pribumi. Pribumi itu orang Indonesia asli atau bangsa-bangsa asli di Indonesia dari Aceh sampai Tidore, Papua dan semuanya itu. Ini juga di dalam konteks kita melihat sejarah, kadang-kadang yang diajarkan ke anak-anak kita kan udah berbeda. Ya, misalnya, saya belum pernah sekalipun event mahasiswa waktu ditanya Indonesia dijajah berapa lama, pasti jawabannya otomatis 350 tahun, 3,5 tahun. Giliran saya bilang, loh bukankah kemarin Anda baru memperingati 77 tahun kemerdekaan, artinya bangsa Indonesia baru lahir. Secara politik itu kedaulatan politik. Kedaulatannya itu 17 Agustus 45. Tapi 1928 sudah ada kata Indonesia juga kan? Ya, tapi itu kedaulatan budaya. Jadi itu kan budaya belum bicara tentang posisi politik kayak gitu ya. Berarti kan dulu posisinya itu antara kolonialisme Belanda berarti ya, maksudnya penjajahan Belanda dengan pemuda-pemuda bangsa ini gitu posisinya yang ingin mendirikan Indonesia. Ya, anak-anak muda. Ya itu karena, tapi bukan 28 kan ada rentetan Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, kemudian Budi Utomo, ya ada, cuma Budi Utomo ini mendapatkan restu Belanda. Misalnya bedanya kayak gitu, misalnya kayak Kongres Perempuan ketuanya wanita Budi Utomo. Kenapa bukan
bukan Aisyah misalnya ya, perempuan Muhammadiyahnya, karena lagi-lagi itu ada bukunya, tulisannya ini apa, Sue Blackburn dari Monash University, yang menganggap kenapa wanita Budi Utomo yang menjadi ketua Kongres Perempuan tahun 28 itu 22 Desember, karena itu restu Belanda. Jadi karena masih di dalam rangka penjajahan, jadi organisasi mana yang direstui Belanda ya udah itu yang muncul. Jadi makanya perjuangan-perjuangan yang menarik, kalau ada film bagus itu ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan sama kakeknya Gus Dur, Hasyim Asy'ari ya. Nah, ini luar biasa dalam konteks itu, gimana mereka perjuangan dari dua tokoh organisasi besar Muslim di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah lebih karena dia berangkat dari wilayah kerajaan Kesultanan Yogyakarta kayak gitu ya, jadi urban. Sementara yang satu di Jombang, di Tebuireng, di daerah pabrik gula, yang kemudian di situ banyak perjudian, pokoknya hitam lah kayak gitu kan, daerah hitam kayak gitu, Tebuireng kayak gitu di dalam konteks itu. Tapi dua-duanya adalah dalam kerangka luar biasa membangun Indonesia di dalam konteks itu. Jadi jangan dipertentangkannya kayak gitu. Tapi balik lagi ke Syarikat Dagang Islam. Syarikat Islam itu gerakan politiknya Surabaya, Hos Cokraminoto di dalam konteks itu, ininya tokohnya. Yang politik ini kan berarti adalah bentuk alat berarti ya dari untuk mencapai kekuasaan. Nah, hari ini kan berarti politik itu sebuah perjuangan, Bu. Bukan pekerjaan. Jadi harusnya kan bentuknya siapa sekarang berjuang. Selalu berpikir bahwa menjadi anggota DPR itu seperti mencari pekerjaan. Nah, kan menjadi presiden juga mencari pekerjaan. Kita melihatnya kan, saya kan melihat dari masyarakat sendiri kan. Dan, ya, mereka berlomba-lomba untuk mencari suara gitu kan. Berarti seperti dia seperti ingin dikenal, terus akhirnya menjadi pekerjaan gitu, pekerjaan yang menyenangkan dan sebagainya di atas sana. Lebih kompleks dari itu. Pasti di situ juga ada kompetisi, di situ ada kontestasi, ingin menguasai, ya, jadi power over istilahnya di dalam ilmu politik, bukan power to do, kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau kita balik lagi kepada konstruksinya, perjanjian di dalam BPUPK, kemudian Jakarta Charter, dan akhirnya Merdeka dan proklamasi, dan akhirnya dimasukkan di perjanjian sucinya di dalam konstitusi 18 Agustus 45. Jadi Pancasila itu adanya di 18 Agustus 45 kayak gitu. Bahkan kata Pancasilanya nggak ada lagi. Konstitusi kita kan nggak ada sebetulnya. Tapi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, jadi pembukaan Undang-Undang Dasar itu persis dari Jakarta Charter. Ya, perjanjian yang luar biasa dari tim 9 setelah BPUPK 62, dua perempuan. Jadi jangan dihilangkan itu. Satu itu dua perempuan. Satunya adalah Maria Ulfa. Bayangkan seorang Maria Ulfa yang sarjana hukum lulusan Leiden waktu itu. Ya, dia sebetulnya diminta mengajar di perguruan Belanda, tapi dia menolak. Dia mengajar di perguruan Muhammadiyah. Jadi ya, terus kemudian Siti Sukaptina seringkali dia di-attach kepada taman siswa. Tapi sebetulnya Siti Sukaptina juga didikan dari perguruan Muhammadiyah yang di Yogyakarta dalam konteks itu. Jadi menarik kalau kita pelajari lagi bagaimana sejarah para tokoh-tokoh yang ada waktu itu. Jadi ada perempuannya, kemudian tim 9 biasanya selalu bilang, tapi Bu Gusnul di tim 9 kan nggak ada perempuan. Alamak, yang 62 aja cuma 2 orang, yang 9 kemudian yang perempuannya diangkat, pastilah enggak kayak gitu. Yang kemudian Maria Ulfa jadi Menteri Sosial, Siti Sukaptina kemudian di dalam anggota DPR setelah pemilu 55 dan juga anggota Badan Konstituante. Jadi balik lagi kalau di dalam konteks itu, jadi politik bukan yang tadi ya mencari pekerjaan. Ini dia harus mengimplementasikan konstitusi. Implementasi bagaimana cita-cita berbangsa dan bernegara. Apa itu? Paling tidak di dalam pembukaan itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tumpah darah ya manusianya,
ya tanah, Tanahnya, tanah aset-aset. dan seluruh kekayaan alamnya. Jadi manusia dan seluruh kekayaan alam yang ada. Yang kedua apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa Indonesia ya, bukan bangsa Vietnam, bukan bangsa India, Ya. bukan bangsa Cina, Bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Yang ketiga apa? Mensejahterakan rakyat Indonesia ya, bukan Cina, bukan India, bukan Australia. Ini kadang-kadang kan kalau tadi ya yang saya katakan kebijakannya Ya. ternyata tidak mensejahterakan rakyat Indonesia, Iya. tidak mencerdaskan bangsa Indonesia dan ikut di dalam ketertiban dunia gitu, keadilan sosial dan sebagainya ya, keamanan dan sebagainya dalam konteks itu. Jadi kalau kita kembali lagi, Masya Allah, yang namanya para pendiri bangsa kita dan merdeka itu direbut loh ya. Kita bukan dikasih oleh Belanda, direbut dengan teriakan apa? Takbir. Sekarang kalau kita bertakbir, kita dianggap intoleran, dianggap radikal, dianggap teroris, dianggap dan sebagainya. Padahal dulu para pendiri bangsa kita itu merebutnya itu dengan teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini persoalan. Jadi padahal kita ngomong Allahu Akbar itu ya karena atas berkat rahmat Allah. Kemerdekaan pun atas berkat rahmat Allah. Kemerdekaan itu kita dapatkan atas berkat rahmat Allah. Udah tercatat di pembukaan undang-undang dulu. Nah, jadi kalau kita mengkhianati para pendiri bangsa kita hari ini ya, di mana nih sekarang kan yang itu tadi, politisinya hanya mencari pekerjaan, memperkaya diri sendiri, lupa kepada perjanjian sucinya lah. Makanya kalau di Muhammadiyah itu disebut Darul Akhdi wa Syahadah. Ya, jadi negara perjanjian, negara persaksian. Di Nahdlatul Ulama Darul Islam, negara perdamaian, negara damai di dalam konteks itu ya. Jadi lebih luas sebetulnya di dalam konteks itu, negara perjanjian, negara persaksian, perjanjian itu ya kita semua kayak kontrak sosial. Ya kita seperti berjanji menjadi warga negara Indonesia atau jadi pejabat yang kayak gitu untuk melaksanakan amanah apa yang ada, apa yang menjadi perjanjian suci di dalam konstitusi. Maka dari itu dimasukkanlah ketuhanan yang Maha Esa itu. Ya itu karena nggak cuma ketuhanan, kita bicara tentang Pancasilanya ya ketuhanan yang Maha Esa, kemudian ya karena atas berkat rahmat Allah itu kan. Iya. Terus yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Makanya kita bicara aja kan persatuan Indonesia, bukan kesatuan loh juga. Negara Persatuan Indonesia. Oh iya. Tapi kemudian diubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, karena unitary system bukan federal. Jadi kita sebetulnya kan negara-negara tadi. Saya pernah menghitung sampai 73 belum selesai. Kerajaan-kerajaan yang dijajah sebelum negara Republik Indonesia. Akhirnya saya hitung sendiri ya, jadi kerajaan Aceh sampai terus saya tanya juga mahasiswa saya yang dari Sulawesi Selatan, apa saja ternyata itu banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil gitu. Ya enggak kecil juga, kerajaan Goa itu sampai Filipina ya, betul ya Pak Laude ya. Jadi kerajaan Goa itu sampai Filipina wilayahnya dan sebagainya kan. Nah itu belum lagi yang kecil-kecil jadi apa namanya, banyak sekali kerajaan-kerajaan yang luar biasa dan sebagian besar itu adalah kerajaan Islam. Sebagian besar kerajaan Islam. Ya ada 1-2 Hindu kan. Walaupun ada yang mengatakan kemarin dari BNPT mengatakan Ibu Husnu itu juga ada apa itu masyarakat animisme, dinamisme itu apa namanya? Ya kayak kalau Sunda Wiwitan ya kayak gitu. Tapi sejauh mana dia menjadi kerajaan yang kemudian dia berada di dalam perjanjian-perjanjian yang seperti kerajaan Islam ya kayak gitu. Itu kan sebelumnya kerajaan-kerajaan non-Islam sebelum Islam hadir kayak bukan, sebetulnya Islam hadir udah dari abad ke-7 tapi kemudian sebagai satu kerajaan yang seperti itu. Berarti kan ada tadi yang saya sampaikan bahwa ada korelasi tuh antara kekuasaan global saat itu. Belum, ini saya belum masuk ke situ. Iya. Tapi penjajahan untuk menjadi masuk ke kekuasaan yang ada hari ini gitu kan. Berarti ada sebelum itu sebetulnya nggak cuma hari ini. Dulu yang kalau Anda mempelajari teori Marxism, Marx itu melihat bahwa kapitalis, teori Marx itu dianggap masih relevan dalam rangka mengkritisi kapitalisme. Oke. Ya. Kapitalisme waktu itu dianggap oleh Marx akan habis, akan jatuh, akan selesai
ya, karena ya itu tadi kan pertentangan antara borjuis dengan proletar. Proletar menang, maka menjadi sosialis komunis dalam konteks itu, maka kapitalisme jatuh. Tapi kapitalisme memperpanjang hidupnya dengan kolonialisme. Jadi dia pergi ke negara-negara lain, menjajah, mengambil semua, mengeruk kekayaan. Makanya kalau Anda sempatkan pergi ke negara-negara mantan penjajah itu ketahuan itu adalah kekayaan dari nenek moyang kita. Kalau pergi ke Belanda kayak gitu tuh. Jadi semua ada kelihatan bahwa waktu itu banyak uang dan itu adalah eksploitasi yang terlompar-long ya. Jadi pengerukan itulah itu kapitalisme. Cuma kapitalisme sama seperti yang hadir itu pengerukan gitu. Itu neo imperialisme yang sekarang. Nanti belum sampai di sana, ini kita masih bicara yang penjajahan. Jadi kalau dilihat dari situ kemudian hadirnya itu kan dengan yang kuat itu dengan 3G. 3G gitu ya. Jadi konsep 3G kapitalisme waktu itu adalah gold, gospel, glory. Jadi makanya seringkali kalau kita bicara, oh Ibu Kusru kok agak ini dengan Kristen. Enggak, memang Kristen hadir dengan penjajahan, dengan kolonialisme. Bukan berarti kemudian Anda sekarang menjadi kolonialis karena Anda Kristen. Enggak, ini kita bahas tentang sejarah. Mari kita melihatnya seperti itu, gitu ya. Untuk apa? Untuk meletakkan semua kita ini di dalam proporsinya. Ya kan? Karena sekarang yang selalu dipinggirkan adalah kelompok Islam yang teroris yang ini. Nah, yuk mari kita duduk bersama, kita bahas itu. Jadi 3G. Jadi waktu itu misi sendingnya di dalam konteks itu. Makanya kenapa kalau banyak tokoh yang masih selalu bicara tentang kristenisasi dan sebagainya, karena mindsetnya masih bahwa memang Kristen hadir bersamaan dengan penjajahan. Ya. Bersamaan dengan penjajahan. Jadi penjajahan hadir dengan konsep 3G itu tadi. Nah, di situ letaknya kalau kita bahas tentang Islam hadir, dia enggak, dia pembebasan. Konsepnya tidak menjajah, kemudian kawin dengan perempuan. Jadi kalau yang selalu datang ya para habib yang hadir di Indonesia itu kan banyak yang dari Hadratul Maut. Ya, dari Yaman. Tapi Yaman itu juga masih dzurriyyah Rasulullah, salah satu dari, nanti kalau nasabnya kemana kayak gitu ya, salah satunya itu memang pergi ke Yaman dan itulah yang kemudian menjadi kakek nenek moyangnya para habaib di Indonesia. Dalam konteks itu ada studinya, jangan salah saya ngomong, itu ada kawan dulu dari Melbourne University menulis tentang migrasi Hadratul Mautis ke Indonesia. Ya, jadi itu ternyata itu juga kenapa yang Hadratul Mautis kalau dikatakan oh dzurriyyah Rasulullah kok klaimnya dzurriyyah, iya karena salah satu dari dzurriyyah Rasulullah itu pergi ke Yaman, ke Hadratul Maut itu tadi, yang kemudian itulah yang banyak yang datang dan hadir di Indonesia biasanya nggak bawa perempuan, nggak bawa istri, maka menikahlah dengan perempuan-perempuan Indonesia asli misalnya ya, para pribumi di Indonesia yang seperti itu. Salah satunya ya muncul kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan dan mereka sangat berkontribusi luar biasa di dalam konteks kemerdekaan yang katanya rumah proklamasi itu rumahnya Martak ya itu. Ya, Martak ininya. Kemudian Garuda Pancasila yang bikin itu Pontianak, Sultan Hamid II dari Pontianak yang kayak gitu. Nah ini kontribusi yang luar biasa dan kerajaan Siak itu ya, itu juga tidak cuma Aceh saja yang memberikan, ya Aceh memberikan luar biasa misalnya dana uang. Siak juga memberikan uang yang cukup besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kontribusi, bayangkan ini kerajaan, mereka serahkan tanahnya, serahkan wilayahnya, serahkan warganya, dan kemudian serahkan kekuasaannya kepada bentukan baru bangsa Indonesia. Ini kan bentukan baru, mereka sudah bangsa-bangsa, direduksi lagi menjadi suku bangsa, padahal mereka adalah bangsa-bangsa. Makanya saya bilang Indonesia itu, Uni Eropa kan baru kemarin sore bikin European Union. Indonesia tahun 45 sudah bikin
yang namanya Indonesian Union kayak gitu kan dalam konteks itu. Jadi globalnya apa tadi? Kapitalisme yang kemudian menjajah. Kolonialisme. Kemudian pada saat Perang Dunia Pertama itu ya Eropa ya, perang dunia pertama Eropa, perang dunia kedua juga mereka juga, kita nggak ikut-ikutan perang dunia kan dalam konteks itu. Ya, di dalam konteks perang dunia waktu itu, setelah perang dunia mereka membentuk juga United Nations, ya, PBB, kemudian bikin yang namanya IMF World Bank. Setelah perang dunia kedua ada Colombo Plan, ada ini, sehingga kita semua diwajibkan mengikuti cara pandang mereka di dalam membangun negara ini. Iya. Nah ini kan itu yang tadi global. Sekarang kan kemarin yang waktu ada kasus bupati mana itu yang di Sumatera, yang katanya itu ada perbudakan modern katanya. Menurut saya itu bukan perbudakan modern. Bupati mana? Coba dicari bupati mana yang ada buruh-buruh. Di Sumatera Utara sih, buruh-buruh yang kemudian ditaruh di kerangkeng terus besoknya disuruh di ini. Nah, itu sebetulnya old school. Jadi itu model perbudakan yang dulu orang Afrika dibawa ke Amerika, dijadiin budak, dibawa ke Amerika Latin, dijadiin budak, kerja di kerangkeng, yang kayak gitu-gitu. Itu old school. New school-nya apa di dalam konteks perbudakan? Yang itu disebut saya dan Bang Nursi ini banyak bahas tentang ultra modern slavery system. Oh. Apa itu? Anda misalnya kerjanya ya di multinational corporation, nah kan ya di Caltex, di Halliburton, di segala macam multinational corporation yang mengglobal itu. Atau Anda kerjanya itu di gedung di Tamrin Sudirman sana di lantai 60 pakai dasi, tapi Anda lupa bahwa Anda adalah budak dari sistem korporasi dunia hari ini. Tapi apakah cuma cukup itu? Selain yang ekonomi, ya, imperialism, neo-imperialism, ada lagi yang namanya interconnectivity war. Apa? Migrasi, finance, perbankan, finance, keuangan. Nah ini semuanya adalah yang tadi tantangan global kita hari ini.